Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 5, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks percakapan yang terkait dengan proses pencernaan. Di situ ada pembicaraan yang terkait dengan sistem pencernaan manusia. Ya, nanti kalian bisa pelajari itu dengan cara membacanya dengan baik. Ya, jadi di sini ada teks percakapan terkait dengan sistem pencernaan. Ya. Yang perlu diingat ya, pencernaan manusia itu sangat tergantung pada makanan atau asupan gizi yang kita makan. Ya, di sini dijelaskan makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia. Ya, jadi seperti kendaraan, semua kendaraan membutuhkan bensin, ya, membutuhkan bahan bakar. Jika manusia menggunakan bahan bakarnya yaitu berupa makanan. Ya, jadi dalam konsumsi makanan perlu diingat makanan yang paling kebutuhan kita yang paling utama itu ada namanya karbohidrat, protein, ya, lalu ada mineral dan seterusnya, ya. Jadi untuk sumber energi itu menggunakan karbohidrat, ya, perlu diingat. Jadi apa yang kita makan, asupan gizi kita itu sebagai sumber energi kita, ya. Di sini dijelaskan makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi, ya. Jadi perlu diingat, jangan sampai kita makan makanan sembarangan sehingga nanti berpengaruh buruk terhadap kesehatan kita, ya. Selanjutnya adalah interaksi sosial, ya. Jadi tentunya kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Maka ketika kita membutuhkan orang lain, maka kita harus melakukan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Perhatikan. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, contohnya semacam apa? Tentunya kita pernah berbicara dengan teman kita. Ketika kita berbicara dengan teman kita, itu artinya kita sedang melakukan interaksi sosial antar individu. Ya, jadi itu adalah interaksi sosial antar individu. Kalau antar individu dengan kelompok, contohnya semacam ini. Misalnya ada guru atau ustadzanya yang mengajar di kelas, ya. Jadi ustadzanya sebagai individunya, siswa-siswanya sebagai kelompok. Maka pembelajaran di kelas itu termasuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok, ya. Dan ini ada kelompok dengan kelompok, ya. Contohnya misalnya ada perdebatan antara dua kelompok, itu termasuk interaksi kelompok dengan kelompok, ya. Jadi itu adalah terkait dengan interaksi sosial, di mana pada interaksi sosial ini mengisyaratkan kita bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lainnya. Dengan demikian maka kita harus dapat rukun hidup dengan mereka, ya. Selanjutnya tentang bacaan tambahan, di sini ada bacaan. Bacaan di sini terkait dengan kebutuhan beras yang ada di Indonesia, di mana kebutuhan beras di Indonesia ketika dihitung pada tahun 2010 itu mencapai 100 kg per kapita per tahun. Per kapita artinya per masyarakat atau per orang. Jadi satu tahun seseorang itu dapat mengkonsumsi nasi sebanyak 100 kg, ya. Jadi makanya kita harus menghemat lahan kita sehingga nanti lahan kita tidak akan rusak, ya, sehingga nanti kita bisa dapat menikmati tanaman padi hingga sampai waktu yang sangat lama atau untuk anak cucu kita nanti, ya. Sebenarnya tidak hanya beras yang bisa kita konsumsi sebagai makanan pokok. Di sini ada makanan pokok lain yang bisa menjadi alternatif jika nanti pasokan beras kita itu mengalami penurunan. Yang pertama ada jagung, ada ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Jadi makanan-makanan ini mengandung karbohidrat sebagai pengganti dari nasi, ya, yang bisa kita gunakan, ya. Jadi nanti nasi memang makanan pokok kita, tetapi ada makanan pokok lainnya yang bisa menjadi pengganti jika nasi tidak ada, ya. Selanjutnya di sini. Di sini ada namanya kandungan singkong. Perhatikan. Nah, jadi ini kandungan yang terdapat pada singkong, ya. Jadi singkong adalah salah satu makanan yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, ya. Jadi ini karbohidrat sebanyak 34 per gramnya, ya. Jadi 34 gram per kilonya, dan ini merupakan sumber energi bagi tubuh kita, ya. Sehingga kalau kita makan singkong, ya, itu sebagai pengganti dari sumber energi kita, ya. Selanjutnya di sini, ya, terkait dengan iklan yang ada di atas ini nanti kalian bisa jelaskan, ya. Jadi kalimat iklannya apa, kata kuncinya apa, lalu dilihat gambarnya semacam apa, apakah gambarnya menarik atau tidak, ya. Jadi ini nanti terkait dengan isinya, ya. Ini kata-kata kuncinya di sini, ya. Ya, ini judulnya semacam ini. Oke.
Nah, ini nanti kalian kerjakan. Oke, setelah itu di sini ada manfaat sayuran. Tentunya sayuran itu memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. Salah satunya sayuran itu mengandung serat yang sangat baik untuk pencernaan pada tubuh kita ya. Jadi ada sayuran, buah-buahan itu sangat baik untuk pencernaan tubuh kita karena mengandung serat ya. Nah, di sini di buku teks kalian itu ada tentang tulisnya. Nah, ini nanti terkait dengan manfaat sayuran apa saja. Nanti kalian bisa tuliskan di situ. Oke. Dari sini, dari mana sayur kita dapatkan, nanti kalian kerjakan. Siapa yang menanam sayur, apakah peranan petani bagi kehidupan kita, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup ya. Jadi nanti kalian kerjakan di sini ya, terkait dengan pertanian sayuran ya. Oke, selanjutnya di sini ada tanaman wortel ya. Jadi mengenal kandungan wortel. Di buku paket kalian ada bacaan tentang wortel ya. Jadi nanti kalian baca itu dengan baik terkait dengan wortel ya, dimana wortel ini mengandung vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan mata kita ya. Jadi nanti kalian bisa baca dengan baik. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh iklan yang bisa kalian amati. Nah, yang pertama adalah ini yaitu tentang sapu lidi, dimana di iklan ini itu mengisyaratkan kita bahwa kalau kita ingin kuat ya atau ingin maju dengan baik maka kita harus bersatu. Contohnya seperti lidi. Lidi kalau sendirian gampang patah, tapi kalau banyak maka sangat kuat. Maka dari iklan ini itu terkait dengan persatuan. Sehingga di sini disebutkan mari bersatu untuk maju ya, pada gambarnya semacam ini. Yang kedua yaitu ada iklan tentang perdamaian, di mana iklan ini menggambarkan ada orang yang berlainan agama, suku ya, tapi mereka tetap bergandengan tangan ya. Dari sini kita tahu bahwa ini terkait dengan persatuan ya. Yang ketiga, berdasarkan tadi dua iklan tadi ya, nanti kalian jelaskan beberapa hal. Yang pertama nanti tentang kalimat iklannya apa ya, di iklan 1, yang iklan A kata-kata kuncinya apa, lalu gambarnya apa. Nanti kalian jelaskan dari sini ya. Untuk iklan yang B juga sama, nanti kalian jelaskan juga ya. Oke, selanjutnya di sini ada teks bacaan tentang terkait pesona Tanah Toraja. Ustadz bacakan dikit ya. Sebagai salah satu tempat pesona Tanah Toraja, sebagai salah satu tempat terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Alasan sebuah upacara adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa ya. Jadi ini adalah warisan budaya UNESCO pada tahun 2004 ya, dimana di Tanah Toraja ini ada kebudayaan yaitu mengantarkan atau pemakaman ya. Jadi upacara pemakaman atau kematian yang sangat unik yang ada di sana ya. Bahkan upacaranya itu bisa dilaksanakan secara meriah dan berlangsung secara berhari-hari. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Serta kiri, jangan lupa tadi tugasnya dikerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.